Shalom saudara-saudara Tuhan dimanapun saat ini berada. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Mari kita buka hati, kita buka pikiran kita. Mari kita serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang tahu yang terbaik di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu.
ibadah kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan ibadah ini Tuhan. Begitu juga dengan kami para pelayan-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Pakai kami semakin hari semakin lebih heran, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapa di dalam sorga, kami akan memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita ganti pujian kita. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. gentar, kita tidak akan takut menghadapi apapun juga, karena Yesus telah bangkit bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita ganti pujian kita, ku menang, ku menang. Haleluya. Kita akan menang, melawan dosa maut, melawan segala sakit penyakit. Haleluya. Sama Yesus, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan, agar kita dapat mendengarkan, dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Buka pikiran kami Tuhan. Agar kami dapat mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, saat ini Tuhan mau bertanya kepada kita. Dalam keadaan kita seperti ini, perekonomian kita sedang merosot saat ini. Sanggupkah kita mengatakan semua baik bagi kami Tuhan? Tuhan saat ini mau berkata kepada kita, apapun keadaan kita saat ini, wabah apapun yang melanda kita saat ini, kita harus berkata, terima kasih Tuhan, semua baik bagi kami Tuhan. Rencana-Mu pasti yang terbaik dalam kami Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari Tuhan, mari kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Hanya Dia yang mampu menolong Indonesia ini. Hanya Dia yang mampu menolong dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudari Tuhan, jangan kita
kita minta sama Tuhan, badai ini berlalu. Tapi kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita kuat, agar negara ini kuat dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau berkata kepadamu Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, bagaimanapun perekonomian saat ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, dari awal, dari semula. Haleluya, haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibu Gembala kami undang untuk doa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kebesaran nama-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Biarlah kira campur tangan Engkau melihat Tuhan. Yang membawa puji-pujian Tuhan, Mama Angel, yang singar Tuhan, main musik yang ada Tuhan, firman-Mu Tuhan, biar kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Lewat firman-Mu Tuhan, selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, yang dimana Tuhan suasana dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan memberkati Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kami undang Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan waktu untuk beribadah, memuji, bahkan menyembah Dia. Terlebih jauh lagi kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan dimanapun berada yang mengikuti ibadah saat ini,
Kita akan buka dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-55. Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapat ayat ini, kita akan baca dan saudara bisa mengikuti ketika saya membaca firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Mazmur 55 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Puji Tuhan, firman Tuhan judulnya Tenang Bersama Yesus. Pemazmur lewat pujian daripada Raja Daud, dia sedang mengungkapkan isi hatinya, dia sedang mengungkapkan apa yang terjadi dalam pribadinya lewat kata-kata syair pujian yang berkata bahwa hatiku gelisah. Daud merasa gelisah, bahkan dia berkata ada kengerian maut yang akan mengikuti menimpa aku. Dia katakan juga bahwa dia dirundung ketakutan. Dia gemetar sampai perasaannya seram, menakutkan, meliputi dia. Dalam kondisi demikian, maka Daud berpikir, Daud berangan-angan bahwa kalau dia memiliki sayap seperti burung merpati, maka dia akan pergi mencari tempat yang tenang. Dia akan jauh-jauh dengan persoalan itu, dia akan menghindar dengan persoalan yang sementara menimpa dia. Dia akan pergi ke satu tempat yang dikatakan dalam ayat ke-8, padang gurun. Dia akan bermalam di sana, jauh dari persoalannya. Ada kata yang sangat menarik yang kita akan bahas, saudara. Dalam ayat-ayat itu berkata begini, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Raja Daud, dia menyimpulkan hidupnya ketika mengalami yang namanya bahwa kegelisahan, ada maut yang ingin mengintai dia, dia takut dan gentar. Dia katakan, dia akan pergi jauh di padang gurun untuk menjadi atau mendapat ketenangan. Sangat menarik, saudara, kita akan lihat kata ketenangan ini. Ada banyak perkara yang sedang terjadi di akhir-akhir ini. Di zaman akhir kita hidup sebagai orang yang percaya, konflik bukan hanya antara satu benua dengan benua yang satu, tetapi antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu desa dengan desa yang lain, terjadi konflik. Ada pertikaian di sana, dalam keluarga, dalam dunia ekonomi, bahkan perang terjadi di mana-mana. Bencana alam, perekonomian yang tidak stabil, yang hari-hari ini kita bisa lihat.
tingkat kejahatan yang meningkat, bahkan mengkhawatirkan kenyamanan hidup orang-orang. Terlebih hari-hari ini yang sementara kita alami, yang sementara kita lihat, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan hingga di negara kita, sampai ada di sekitar kita. Hal ini mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang memberikan jaminan untuk kita hidup tenang. Jadi saya dapat simpulkan semuanya itu yang kita bisa dengar, yang kita bisa miliki, yang kita bisa nikmati itu tidak menjadi jaminan hidup kita tenang. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi hari-hari ini? Ada orang bingung, ada orang merasa bahwa tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi menghadapi hari-hari ini. Ini pertanyaan datang dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Ada satu jawaban yang kita akan lihat, yaitu jawabannya, sikap yang kita harus miliki hari-hari ini adalah ketenangan. Mungkin sudah berkata bahwa kita harus tenang dalam kondisi situasi seperti hari-hari ini. Berita yang disampaikan oleh pemerintah bahwa masyarakat itu harus tenang. Kalau mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, maka kita tenang, tidak gegabah, tidak bingung. Nah, kata ketenangan ini sangat menarik untuk kita akan bahas, karena ini yang harus ada dalam kehidupan kita saat-saat ini. Nah, kata ketenangan mempunyai pengertian yang pertama, bahwa kelihatan diam, tidak bergerak, atau tidak berombak. Tidak berombak, tidak bergerak. Satu waktu saudara, saya berada tuh di Danau Toba saudara. Lalu saya sempat lihat situasi danau ini. Tenang saudara, tenang. Tidak ada ombak, udaranya segar dengan pemandangan di tepi danau itu. Ada hotel, ada tempat wisata-wisata. Tenang. Lalu saya teringat danau Tondano yang ada di Minahasa. Begitu tenang. Lalu ada satu danau yang kecil yang berada di dekat Lahendong. Airnya tidak bergerak, tenang. Tidak ada ombak yang terjadi di sana. Ada satu kisah dalam Alkitab, dalam Markus pasalnya yang keempat. Markus pasal yang keempat, bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ayatnya yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Satu waktu murid-murid mengadakan perjalanan bersama Yesus, lalu Yesus
berada di buri. Lalu dalam kisah itu dikatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, bahkan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Lalu murid-murid itu mengalami ketakutan. Mereka bingung bagaimana cara untuk kami selamat. Karena perahu mereka sudah kemasukan air, ombak makin besar. Sedangkan Yesus itu berada di buri. Lalu mereka teringat Yesus ada di sana. Lalu mereka memanggil, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Murid-murid memanggil, "Guru, Yesus." Lalu ada perkataan yang Yesus ucapkan di sana ketika Yesus bangun. Dia berkata bahwa diam, tenang. Taufan gelombang ombak yang besar saat itu langsung diam. Alkitab berkata dalam ayatnya yang ke-41 tadi yang kita sudah baca, di situ dikatakan bahwa siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Artinya bahwa ada kuasa yang keluar yang dinyatakan saat ombak, saat taufan yang dahsyat itu datang menimpa murid-murid bersama Yesus. Baru berikutnya dikatakan langsung tenang. Artinya tidak ada ombak, tidak ada yang bergerak. Itu yang pertama, pengertian ketenangan. Baru kedua, pengertian ketenangan yang kedua, diam dan tidak berubah-ubah. Kalau saudara perhatikan seorang presiden ketika dia akan membaca pidato presiden sebelum 17 Agustus, lalu ada pengawal di belakang. Dia diam, tidak bergerak. Saudara berada di daerah-daerah tempat institusi TNI ketika akan masuk ke daerah lokasi. Ada pos-pos pengamanan di sana. Lalu ada seorang anggota yang berdiri tegap dengan memegang senjata. Dia berdiam dan tidak berubah-ubah. Kalau kita pernah sekolah, kita yang masih sekolah, kita lihat kalau kita mengikuti upacara bendera, kita diam, tidak bergerak dan berubah-ubah. Itu menunjukkan ketenangan. Tenang, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berisik, tidak ada yang kacau di sana. Tenang, diam dan tidak berubah-ubah. Baru ketiga, pengertian ketenangan adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut. Perjalanan Yesus, kronologi Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya sampai dia akan menuju di bukit Golgota, di kayu salib. Dia akan disalibkan. Kalau saudara baca kisahnya yang kita sementara rayakan, di mana Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bisa dikatakan rusuh, mengacaukan, meributkan, bahkan memberikan kegelisahan. Dari mulai perjamuan bersama dengan murid-muridnya, tidak ada terjadi kerusuhan. Yesus tidak pernah mengungkapkan kata-kata yang membuat orang bisa kacau.
ketika Yesus dijual oleh muridnya sendiri. Ketika Yesus di dalam sidang mahkamah agama, Yesus tidak banyak bicara. Sampai ketika Yesus membawa salib menuju Golgota, ia tenang. Artinya Yesus memberikan contoh dalam hidup kita. Ternyata ketenangan harus dimiliki. Ketenangan harus menjadi prioritas. Dalam satu acara, event-event yang besar yang perlu ketenangan, itu harus ada. Tidak ada orang yang ribut, tidak ada orang yang berteriak. Kenapa? Perlu suasana ketenangan. Satu kata ini, ketenangan harus kita miliki di hari-hari ini. Timbul pertanyaan, apa kunci memiliki ketenangan? Apa kunci ketika Anda dan saya memiliki ketenangan? Apa kunci? Kuncinya, pertama, dikatakan berserah dan percaya kepada Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Apa yang dikatakan di sana? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Haleluya. Dikatakan yang pertama, kunci untuk kita memiliki ketenangan yang pertama adalah berserah dan percaya. Kalau saudara perhatikan dalam ayat itu, dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Baru dikatakan percaya. Ketika kita menyerah hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata, mencatat, dia memberikan janji buat kita, ia akan bertindak. Ini kunci, berserah. Bagaimana orang ketika dia menyerah, tidak ada lagi daya, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada kemampuan lagi yang diandalkan. Hanya dia berkata, kuserahkan hidup. Lalu dia percaya. Ketika dia berserah dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Kita lihat satu ayat lagi, 55, Mazmur ayat 23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Glory. Dikatakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia memelihara engkau. Tuhan yang memelihara hidup kita. Kenapa? Khawatir lawan dengan iman. Khawatir hari esok. Khawatir hari ini. Khawatir dalam pekerjaan. Khawatir dalam usahamu. Berapa waktu yang lalu saya bercerita dengan orang-orang yang punya usaha toko, sembakau, anak-anak Tuhan. Mereka katakan, Om, memang beda dari sebelum suasana virus corona dengan hari-hari. Tapi apa boleh kata, kami mau tutup tidak bisa. Karena kami punya karyawan, kami harus gaji mereka. Dan kalau kami di rumah, kami yang sudah biasa kerja dari pagi sampai sore. Mereka buka tidak seperti yang biasanya. Mereka buka jam 9 pagi, jam 4 sudah. Sebelum-sebelumnya mereka buka pagi. Jam 8, setengah 8, tutup jam setengah 6, jam 6.
Kalau konsumennya, pelanggannya belum datang, mereka belum mau tutup, mereka ingat, oh ada konsumen, ada customer yang belum datang, mereka tunggu. Tetapi sekarang mereka tidak berharap lagi itu. Tetapi kita orang yang percaya, dikatakan bahwa serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Yang kedua, apa kunci memiliki ketenangan? Yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17, apa yang dikatakan di sana? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Coba saudara perhatikan, di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Lalu dikatakan, akibat kebenaran, ada ketenangan. Lalu ketentraman untuk selama-lamanya. Yang kedua, kunci memiliki ketenangan hidup adalah hidup dalam kebenaran. Dalam situasi hari-hari ini, untuk kita hidup benar, itu satu proses yang luar biasa. Itu satu proses yang membutuhkan bagaimana kita yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Karena dikatakan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Ketika kita memiliki kebenaran, maka di situ kita mengalami ketenangan. Orang yang hidup benar, orang yang hidup dengan damai sejahtera, dia tenang, saudara. Enggak dikejar-kejar dengan ketakutan, dikejar-kejar dengan orang-orang yang akan membuat atau mencari kesalahan. Tidak. Kenapa? Dia memiliki damai sejahtera. Bahkan dikatakan dia tentram. Itulah orang yang hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, apa kunci memiliki ketenangan? Yang ketiga adalah tingkatkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Belajar terus berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau suamiku hari ini sehat, istriku sehat, anak-anakku sehat, orang tuaku sehat, dimanapun mereka berada. Orang yang tahu mengucap syukur dalam kesulitan apapun, dia akan mendapat senantiasa kekuatan yang baru. Kalau ada kata-kata ucapan yang bersungut-sungut, ucapan yang tidak menguatkan iman, ucapan yang tidak membangkitkan semangat hidup, itu akan lemah. Kesusahan terus yang selalu keluar dalam hidupnya. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku sehat, keluargaku sehat, usahaku masih berjalan, pekerjaanku masih berjalan, sekalipun sedikit demi sedikit. Ada ucapan syukur yang kita naikkan. Nah, inilah kunci memiliki ketenangan, berserah dan percaya kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan tingkatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada pertanyaan di sini, Saudara. Sikap kita, kalau kita tenang, apa keuntungannya? Nah, ketika kita tenang, apa yang kita alami loh? Apa keuntungan kalau kita tenang? Keuntungan jika kita tenang. Kita lihat yang pertama, Yesaya pasal 30. Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15. Apa yang dikatakan di sana?
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Ternyata keuntungan jika kita tenang, ada selalu kekuatan yang kita miliki. Dikatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan Tuhan. Kita kuat loh orang tenang. Coba saudara lihat orang yang gegabah, kerasa kusuk, saudara. Hasilnya tidak memaksimal, hasilnya tidak menyenangkan. Tetapi orang yang tenang, luar biasa. Ada kekuatan yang dia miliki. Sikap menghadapi persoalan seringkali dikalahkan oleh karena kita lemah dan masalah terlalu berat. Saya lihat masalah, beban, persoalan yang saya hadapi begitu berat, begitu besar. Saya tidak mampu, saya orang lemah. Sehingga cenderung berpikir negatif. Maka keputusan-keputusan yang diambil tidak tepat, bahkan terjadi kekeliruan di sana. Namun orang yang mengalami ketenangan ketika dia bertindak dalam menghadapi setiap persoalan, ada kekuatan loh. Ada solusi di sana. Itu sebabnya keuntungan jika kita tenang, ada kekuatan Tuhan. Yang kedua, apa keuntungan jika kita tenang? Yaitu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tenang, kita bisa konsentrasi berdoa. Mengapa? Yang pertama, ketika kita dapat berdoa, kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa cerita kepada Tuhan. Bagaimana orang yang sudah kacau, gelisah, bingung, apa yang dia mau ucapkan? Tidak konsen. Tetapi kalau dia memiliki keuntungan tenang, dia dapat berdoa. Dia menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Baru yang kedua, dikatakan maka Tuhan tahu kehendaknya apa yang dia akan buat ketika kita tenang. Itu sebabnya kita dapat berdoa. Keuntungan bagi orang yang tenang. Ketiga, apa keuntungan bagi orang yang tenang? Dikatakan yang ketiga, dapat menguasai diri. Orang yang memiliki ketenangan ada keuntungannya. Keuntungannya dia dapat menguasai diri. Coba sudah lihat orang yang nggak tenang, nggak dapat kuasai diri, saudara. Banyak emosi, banyak marah-marah, banyak ngambek tuh, saudara. Kenapa? Tidak dapat menguasai diri. Nah, Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini saudara, ternyata orang yang menguasai diri dikatakan dia melebihi orang pahlawan, bahkan dia melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri menunjukkan dapat mengontrol diri, menguasai diri. Apa yang dia bisa kuasai, kontrol di sana? Pertama yang dia dapat kontrol pikiran dia.
pikiran. Kenapa? Dia dapat kontrol, dia dapat menguasai diri. Baru kedua, yang dia dapat kontrol dalam dirinya, yang dia biasa kuasai dalam dirinya adalah ucapannya, perkataan. Baru yang ketiga, yang dapat mengontrol diri, menguasai diri adalah tindakannya, tidak salah. Kenapa? Pikiran, ucapan, tindakannya dia kontrol. Kalau orang yang dapat mengontrol hidupnya, saya percaya dia tenang. Hidup kita perlu ketenangan hari-hari. Kita tidak perlu takut apapun yang sedang terjadi. Kita percaya itu dalam pengendalian Tuhan. Kita tenang karena bersama dengan Yesus kita bisa tenang. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, merenungkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih yang berada di rumah, yang bisa mengikuti ibadah live streaming, mari. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami hari-hari ini. Saya tidak pahami apa yang sedang engkau galaukan hari-hari ini, yang sedang engkau alami di tengah keluargamu, di tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah usahamu hari-hari ini. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan saat ini, satu hal yang harus kita miliki. Mari kita alami dan miliki yang namanya ketenangan hati. Ketika kita memiliki ketenangan hati, Alkitab berkata, kita dapat menguasai hidup ini. Kita dapat mengontrol hidup ini. Apa yang kita dapat kontrol dalam hidup ini? Pikiran kita bisa kontrol. Perkataan kita, ucapan kita bisa kontrol. Tindakan kita adalah tindakan yang kita bisa kontrol. Kalau kita memiliki semuanya ini, saya percaya engkau akan mendapat jalan keluar. Engkau akan mendapat solusi, engkau akan mendapat jalan keluar ketika engkau hidup tenang. Tetapi ketika engkau hidupnya tidak tenang, Alkitab berkata, bukan solusi, bukan jalan keluar,
tetapi kegagalan yang terjadi di sana. Oleh sebab itu, mari engkau berkata, Tuhan, aku mau hidup tenang, karena ketenangan itu akan memberikan jawaban yang pasti. Haleluya. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Mari Bapak Ibu Saudaraku, nyanyikan pujian ini sambil engkau angkat tangan kananmu. Tangan kirimu engkau taruh di dada, dan engkau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kini mataku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kadangkala Tuhan, kami terbawa dengan emosi kami. Kami terbawa dengan suasana, kami terbawa dengan keadaan yang membuat kami bisa takut, gelisah. Bahkan kami jauh, bahkan lupa kepada Tuhan sendiri. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan memberikan satu peringatan buat kita. Ternyata dalam situasi apapun Tuhan, kami memiliki yang namanya ketenangan. Ketenangan hati membuat kami melihat jalan keluar. Ketenangan hati kami boleh mendapat solusi di dalamnya. Bahkan keuntungan ketika ketenangan hati kami bisa memiliki cara pikiran kami, cara ungkapan bicara kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami terkontrol Tuhan, dan disitulah ada jalan keluar. Terima kasih buat firman-Mu, meterai ke dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Berdoa Tuhan buat bangsa negara kami ini, Tuhan berkati. Engkau lihat virus corona yang masih hari-hari ini Tuhan melanda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah juga Tuhan tolong dari kota ke kota, dari pulau ke pulau Tuhan. Engkau lihat Tuhan pemerintah, dari presiden sampai pemerintah terendah. Tuhan tolong, bahkan Engkau berikan kekuatan kesehatan. Para dokter, para medis, suster, perawat yang menangani Tuhan pasien-pasien yang sudah kena virus corona ini. Tuhan tolong juga biar mereka tidak tertular oleh virus ini. Bahkan Tuhan mereka dipulihkan Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan. Engkau pakai Tuhan para gugus depan ini Tuhan, yang menolong, yang membantu supaya Tuhan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan pemerintah Tuhan terpenuhi, bahkan tercukupi Tuhan. Banyak orang disembuhkan Tuhan, bahkan virus ini Tuhan bisa jauh dan lalu Tuhan dari negeri yang kami cintai ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia ini Tuhan pulihkan semuanya, supaya Tuhan ekonomi, politik, sosial, budaya, aktivitas kami boleh kami lakukan seperti semula. Bahkan kami orang yang percaya boleh kembali berada di rumah Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji. Kami rindu Tuhan, kami memiliki rasa haus, kami lapar Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Engkau, mengagungkan dan mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, rumah tangga mereka, usaha mereka Tuhan, apa bisnis mereka yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan berkati dalam situasi kondisi hari-hari ini, baik dia warung, konter Tuhan, pedagang Tuhan, sales Tuhan,
Baik Tuhan, dia karyawan swasta, biar juga Tuhan campur tangan, memberkati mereka. Mereka sementara bekerja di rumah, juga Tuhan berkati mereka. Mereka yang sementara bekerja Tuhan jauh dari orang tua, juga Tuhan pelihara. Supaya Tuhan dilindungi, Tuhan berikan kesehatan. Bahkan sampai keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, jaga lindungi mereka. Biar kasih anugerah Tuhan menyertai. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan akhiri ibadah raya kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran pimpinan daripada Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai saat ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus pada kali yang kedua, demi nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, haleluya.